Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini, kita akan bercerita tentang salah satu kasus yang paling mengerikan yang sempat mengguncang negara Vietnam dalam beberapa bulan belakangan. Kasus ini terjadi pada awal tahun 2025. Bermula saat warganet dikejutkan dengan sebuah video pengeksekusian yang tersebar luas di berbagai sosial media. Isi video tersebut memperlihatkan dua orang pria yang sedang melakukan praktek pengeksekusian yang tampak seperti disengaja atau telah dipersiapkan. Korban di dalam video terlihat tenang dan tidak ada tanda-tanda kalau dia sedang di bawah ancaman. Dan yang lebih mengejutkan, ketika pengeksekusian itu terjadi, sang pelaku menunggu instruksi dari korban yang sedang melakukan aktivitas masturbasi. Kemudian ada sebuah komunitas di negara Vietnam tergerak untuk menyelidiki siapa dua pria di balik video tersebut. Dan ketika jejak mereka ditemukan, diketahuilah kalau salah satu pria yang berperan sebagai eksekutor adalah seorang pejabat pemerintah yang mempunyai kehidupan normal. Trú tại xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Còn đối tượng gây án là ông Đoàn Văn Sáng, sinh năm 1968. Bagaimana kronologi selengkapnya dan apa tujuan mereka membuat video aneh sekaligus mengerikan itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah desa di provinsi Tai Binh, Vietnam, tinggallah seorang pria bernama Nguyen Xuan Dat yang berusia 36 tahun. Dia mempunyai kehidupan yang sangat tertutup. Tak banyak informasi terkait keluarga Xuan Dat, yang jelas hubungan dia dengan keluarganya tak begitu dekat. Dia merasa hanya hidup berdampingan dengan rasa sepinya, hingga perasaan itu membuat dirinya tumbuh dengan pola pikir kalau dia tak pantas dicintai ataupun memiliki teman. Kemudian hal itu juga berdampak pada kehidupan sosialnya. Dia terus menarik diri karena merasa penuh penyakit, jelek, dan juga menjadi beban bagi keluarganya. Situasi tersebut semakin memburuk setelah ayahnya wafat. Xuan Dat meninggalkan desa dan putus kontak dengan ibu kandungnya yang sedang menderita penyakit mental. Ketika itu Xuan Dat memutuskan untuk tinggal di wilayah Hanoi dan bekerja sebagai penjual ikan di pasar Pung Quang. Selama bekerja di sana, dia juga tak banyak berinteraksi dengan penjual lainnya. Dia hanya fokus berjualan untuk menghidupi dirinya sendiri. Sebenarnya, Xuan Dat ini ternyata selama ini selalu ingin mengakhiri hidupnya, yang menurut dirinya sudah tak layak lagi untuk dijalani. Tetapi selayaknya orang yang penuh dengan tekanan dan ingin mengeksekusi diri, biasanya mereka akan melakukan itu dengan tangannya sendiri. Namun berbeda dengan Xuan Dat, dia ingin ada seseorang yang dapat membantu rencananya tersebut. Dan anehnya, Xuan Dat tidak hanya ingin dieksekusi, dia juga ingin mendapatkan pemisahan kepala sambil merasakan orgasme. Dengan fantasi yang tak biasa itu, Xuan Dat harus mencari seseorang yang sukarela membantu dirinya melancarkan aksi tersebut. Sebagai langkah awal pada tahun 2020, Xuan Dat mulai memasuki forum-forum gelap yang ada di aplikasi Facebook, seperti komunitas Motherless dan juga Fetish Day. Dan saat itu Xuan Dat menggunakan nama pengguna dengan bertuliskan Dat Beheading. Lalu dengan adanya forum tersebut, Xuan Dat banyak berkenalan dengan pengguna lainnya. Salah satu kenalan yang menarik perhatiannya menggunakan nama pengguna Cam Tang Chung, yang mana nama asli dari pengguna tersebut adalah Doan Phang Sang, seorang pria berusia 58 tahun yang sudah berkeluarga dan juga memiliki 2 orang putra. Dalam peran keluarganya, Phang Sang ini tampak seperti ayah yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, membiayai pendidikan putranya, dan juga sering berlibur bersama istrinya. Dan selain itu, kehidupan mewah juga terlihat dari latar belakang pekerjaan Phang Sang, yang mana dia bekerja sebagai pejabat pemerintah Vietnam di Market Management Departemen Lang Son. Di balik keluarganya yang terpandang, tanpa sepengetahuan mereka, Phang Sang ternyata bergabung dengan forum gelap itu. Karena selama bertahun-tahun, dia merasa tertarik untuk melakukan aksi pemisahan tubuh sekaligus memakannya. Kemudian setelah perkenalan mereka di forum tersebut, Xuan Dat dan Phang Sang mulai berkomunikasi melalui pesan pribadi. Awalnya, Xuan Dat mengetahui kalau Phang Sang memiliki ketertarikan pada fantasi mengerikan itu, sehingga dia pun menghubunginya lebih dulu untuk memulai suatu percakapan.
Dalam pesan itu, Swangdat juga langsung mengungkapkan kalau dia memiliki ketertarikan berlebihan terhadap aksi decapitation, yaitu sebuah ketertarikan untuk melakukan pemisahan kepala sambil berbagi keintiman. Saat itu Swangdat langsung meminta Fang Sang untuk membantunya menjalankan rencananya itu. Swangdat bahkan mengatakan jika Fang Sang bersedia mengeksekusinya, Fang Sang bisa mewujudkan ketertarikannya terhadap aksi pemisahan tersebut. Namun di saat itu Fang Sang menolak permintaan itu. Dia menegaskan kalau dirinya hanya ingin menikmati forum tersebut tanpa terlibat langsung dalam tindakan di dunia nyata. Terlebih lagi dia masih memikirkan karirnya yang cukup dipandang oleh orang-orang di sekitarnya. Namun meski begitu, usaha Swangdat tak berhenti sampai di situ saja. Dengan berbagai cara dia terus menggoda Fang Sang untuk melakukan tindakan mengerikan itu. Bahkan Swangdat juga mengirimkan foto-foto korban yang sudah terpisah-pisah kepada Fang Sang dengan tujuan mendorong gairahnya untuk melakukan hal itu di kehidupan nyata. Selain itu, Swangdat juga terus menulis di forum Motherless tersebut bahwa dia ingin segera dieksekusi dan dia siap dijadikan layaknya seperti hewan. Setelah pernyataan itu, Swangdat dihubungi beberapa pengguna lainnya yang mengaku memiliki ketertarikan serupa. Lalu mereka pun membentuk sebuah grup. Dan dengan adanya grup tersebut, membuat Swangdat merasa tidak sendirian. Dia semakin bersemangat mencari seseorang yang bisa membantu menjalankan aksinya. Singkat cerita, memasuki tahun 2022, Fang Sang ternyata semakin aktif di forum Motherless itu dan keinginannya untuk mewujudkan fantasinya juga semakin kuat. Dia bahkan mulai sering mengirimkan foto jasad yang sudah terpisah dan mengaku dia ingin menguatkan mental para anggota forum. Masih pada tahun yang sama, Fang Sang juga mencoba membeli bagian milik seseorang yang diduga berasal dari penjualan ilegal hanya untuk memenuhi rasa penasarannya. Mengetahui hal tersebut, Swangdat pun memanfaatkan waktu untuk kembali memujuk Fang Sang menerima tawarannya. Dia berkali-kali mengirimkan pesan singkat yang berbunyi, "Aku ingin meninggal di puncak kenikmatan dan aku ingin dimakan setelah aku tiada." Mendengar pesan tersebut, Fang Sang tidak langsung menerima maupun menolak tawaran itu. Dia justru menikmati cara Swangdat yang memohon kepadanya dan memanfaatkan momen itu untuk menguji sejauh mana keseriusan dari Swangdat. Dan ternyata Swangdat ini terus berupaya agar fantasinya dapat segera terwujud. Hingga pada pertengahan tahun 2024, Swangdat menawarkan uang lebih dari 10 juta dong yang setara dengan 6 juta rupiah. Uang itu untuk menyewa tempat eksekusi yang akan dilakukan di kantor Fang Sang, yaitu Market Management Department. Tawaran itu membuat Fang Sang tergiur, terlebih lagi dia merasa memiliki akses penuh ke gedung tersebut. Sambil mempertimbangkan, Fang Sang mulai menanyakan detail keinginan Swangdat, seperti contohnya posisi tubuh dan juga alat yang akan digunakan. Swangdat menjawab kalau dia ingin dieksekusi menggunakan golok, tetapi Swangdat berkata golok itu akan dia bawa sendiri. Sehingga Fang Sang hanya membantu memenuhi fantasinya dan mengatur tanggal yang tepat ketika lokasi itu sepi. Setelah beberapa menit, Fang Sang akhirnya setuju dan langsung menentukan tanggal. Mereka sepakat bertemu pada tanggal 25 Januari tahun 2025 yang bertepatan dengan libur tahun baru Imlek. Fang Sang memilih hari tersebut karena dia tahu gedung akan sepi selama 5 hari. Di akhir percakapan, Swangdat sempat mengirimkan satu kontak temannya yang identitasnya tidak disebutkan oleh media. Dia mengatakan kepada Fang Sang kalau orang itu adalah teman dekatnya di salah satu forum. Swangdat kemudian meminta Fang Sang untuk menggantinya berkomunikasi dengan temannya itu. Singkat cerita, sampailah pada akhirnya hari yang ditunggu Swangdat telah tiba. Di tanggal 25 Januari tahun 2025, dia menyampaikan ke beberapa teman dekatnya itu kalau 3 jam lagi dia akan melaksanakan fantasinya. Kemudian sekitar pukul 5 sore, Swangdat memasuki kantor Fang Sang sambil berjalan dan menggenggam 2 buah golok. Dia melangkah dengan perasaan puas selayaknya menemukan harta karun yang sudah dia tunggu selama bertahun-tahun. Dari kejauhan dia melihat Fang Sang yang sudah menunggunya. Dia bertatapan langsung dengan Fang Sang untuk pertama kalinya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, Fang Sang langsung mengarahkan Swangdat ke depan salah satu kamar mandi yang terletak di dalam gedung itu.
Fang Sang menyuruh Xuangdat duduk di bangku yang telah dia siapkan terlebih dahulu. Sementara dia menggunakan topeng Gao Faukis dan dia menyiapkan beberapa kamera yang diletakkan di sudut kamar mandi untuk merekam seluruh proses, mulai dari persiapan, eksekusi, hingga aksi pemisahan. Menyadari hal itu, Xuangdat pun mempertanyakan untuk apa dia direkam. Lalu Fang Sang menjawab kalau itu merupakan bagian fantasi dirinya dan dia ingin mengingat kembali nantinya aksi tersebut. Awalnya Xuangdat mengaku gugup karena keberadaan kamera yang merekamnya. Fang Sang kemudian menakuk kepala Xuangdat dan mengelus rambutnya hingga Xuangdat perlahan hanyut dalam momen itu dan akhirnya dia pun membiarkan Fang Sang merekam dirinya. Melihat Xuangdat yang sudah mulai tenang, Fang Sang mulai menyiapkan terpal dan dia menaruhnya di tengah kamar mandi. Lalu dia menempatkan balok kayu di sisi terpal. Setelah itu dia meminta Xuangdat untuk membuka busananya, kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan berbaring di atas terpal dengan posisi lehernya yang disanggah dengan kayu balok tersebut. Mendengar itu Xuangdat bangun dari duduknya dan menuruti perintah dari Fang Sang. Setelah Xuangdat dalam posisinya, Fang Sang mulai melakukan aksinya. Fang Sang terlebih dahulu menyentuh Xuangdat secara bebas hingga membuat Xuangdat merasa puas. Beberapa menit kemudian, Xuangdat berkata kepada Fang Sang kalau dia sudah berada dalam puncak kenikmatannya. Sesuai dengan rencana, di saat itu juga Fang Sang langsung meraih golok yang diletakkan di dekat pintu kamar mandi. Tanpa instruksi apapun, dia langsung memisahkan kepala Xuangdat. Terlihat cairan merah bermuceratan keluar dan mengalir di atas lantai. Dalam beberapa menit, Xuangdat pun mengejang dan akhirnya dia pun meregang nyawa dengan aksi yang masih terekam kamera. Bahkan sebagian cipratan cairan merah itu juga mengenai kamera milik Fang Sang. Setelah dipastikan Xuangdat tak lagi bernyawa, Fang Sang langsung melanjutkan aksinya dengan mengambil pisau di dapur kantor tersebut. Secara lihai dia mempraktikkan video yang biasa dia lihat selama ini. Kemudian dia memisah-misahkan Xuangdat menjadi beberapa bagian. Lalu setelah itu dia meletakkannya di atas wadah plastik dan membawa wadah tersebut ke area dapur. Di dapur dia menyiapkan suatu panci yang besar berisi air dan dia kemudian menyalakan kompor. Setelah air mendidih, dia memasukkan bagian Xuangdat dan terlihat seperti sedang memasak sup. Sambil menunggu matang, Fang Sang juga membersihkan bagian lainnya di wastafel. Selama proses tersebut, dia menghancurkan tulang termasuk bagian kepala hingga menjadi kepingan kecil. Dan setelah semuanya selesai, dia mematikan kompor, mengangkat sisa yang telah direbus, lalu menghancurkannya agar bisa dibuang melalui saluran pembuangan di dapur. Sementara itu beberapa bagian lainnya yang masih tersisa terlalu besar dan sulit untuk diolah, dia menanganinya secara terpisah. Alhasil bagian yang masih utuh itu dia bersihkan, dia masukkan ke dalam plastik dan ditutupnya rapat untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Sebelum pergi dari sana dia merapikan seluruh area kamar mandi, dapur dan juga ruang lainnya yang mungkin terkena percikan cairan merah. Beberapa menit kemudian Fang Sang juga mengumpulkan barang-barang milik Xuangdat, termasuk ponselnya dan menyimpannya di dalam saku. Dia kemudian meninggalkan lokasi itu sambil membawa plastik berisi bagian yang masih utuh. Lalu tak lama dia melakukan perjalanan, dia membuangnya di beberapa tempat sampah di berbagai titik kota. Singkat cerita, keesokan harinya di tanggal 26 Januari tahun 2025, Fang Sang menghubungi kontak yang diberikan oleh Xuangdat. Dia menggunakan akun miliknya untuk mengirimkan pesan dan memberitahu kalau Xuangdat telah dieksekusi. Di sana dia menuliskan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Setelah itu, dia kemudian mengajak orang-orang tersebut untuk bertemu. Namun, para pengguna itu menolak. Akhirnya, Fang Sang mengakses akun Xuangdat melalui ponsel yang dia ambil. Dan dia menggunakan akun tersebut untuk memantau komunitas dan berinteraksi dengan anggota lain yang memiliki fantasi yang sama dengan Xuangdat. Dengan tujuan untuk mencari korban selanjutnya. Tak berhenti di situ, Fang Sang juga mengirimkan video aksi mengerikan itu kepada salah satu temannya. Tak lama kemudian, video itu beredar dan dijual di sebuah kanal Telegram berbahasa Mandarin dalam bentuk paket berisi 11 video dan 98 foto dengan harga 1-10 juta rupiah.
Sampai pada akhirnya memasuki bulan Juli 2025, video itu masih tersebar luas hingga diunggah ke situs Watch People Die. Sejak saat itulah kasus ini meledak secara internasional dan mendapatkan julukan sebagai Vietnamese Butcher. Penyebaran yang semakin luas ini kemudian menarik perhatian dari OSINT Vietnam, sebuah kelompok praktisi yang secara sukarela menggunakan teknik intelijen sumber terbuka untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi informasi yang beredar di negara tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2025, mereka mencari tahu identitas korban melalui forum-forum yang ada di aplikasi Facebook. Lalu ditemukanlah satu forum bernama Motherless, dan mereka tertuju pada satu pengguna yang bernama Dad Beheading. Karena di dalam salah satu pesan yang pernah dia tulis, pengguna tersebut terus-menerus mengaku kalau dia ingin melakukan aksi pemisahan. Mereka pun menyimpan nama pengguna itu untuk mencari petunjuk lainnya. Di salah satu forum fantasi sesama gender, pengguna yang sama pernah membagi nomor pribadinya dalam sebuah pesan. Melalui nomor tersebut, para penyelidik berhasil terhubung ke profil korban dalam sebuah aplikasi pesan Vietnam bernama Zalo. Dari sana mereka pun menemukan identitas korban dan mengkonfirmasi kalau salah satu orang di dalam video tersebut bernama Nguyen Xuan Dan. Kemudian berlanjut pada periode September hingga Oktober 2025, komunitas OSINT Vietnam mulai melakukan analisis visual secara mendalam terhadap semua potongan video dan foto yang tersebar. Mereka juga meneliti setiap detail fisik yang tampak pada tubuh pelaku maupun lingkungan lokasi kejadian. Dari cuplikan video, mereka tertuju pada tanda lahir yang berada di area ketiak pelaku, serta ada tato yang bertuliskan Death Day 13 Strip 9 pada bagian lengan atasnya. Kedua ciri itu sangat membantu mengidentifikasi biologis pelaku. Lalu selain itu, mereka juga mencocokkan lingkungan dapur yang terlihat dalam salah satu video. Dari pola keramik biru putih, pintu hijau, hingga dinding yang berubin merah. Detail ruangan tersebut kemudian dibandingkan dengan foto-foto di gedung market manajemen departemen yang terletak di wilayah Lang Song, yang mana itu ternyata memiliki tata ruang yang serupa. Dari situlah mereka menduga pelaku bekerja di gedung tersebut dan mulai menyesuaikan ciri-ciri biologis dalam video dengan para pegawainya. Pencocokan itu akhirnya mengarah pada Doan Fang Sang, terutama setelah mereka menemukan kalau alas kaki yang dipakai pelaku sama persis dengan foto lama di akun Facebook pribadi Fang Sang. Melalui kecocokan tersebut, para anggota komunitas pun mencurigai kalau Fang Sang sebagai sosok di balik Vietnamese Butcher. Tak berhenti sampai di sana, penyelidik masih terus mencari bukti digital lainnya. Dan pada pertengahan November 2025, seorang teman dekat dari Xuan Dan yang juga dihubungi Fang Sang mengaku kepada komunitas OSINT bahwa dia pernah berinteraksi langsung dengan pelaku dan juga korban yang menggunakan nama samaran ketika itu. Dia menunjukkan percakapan terakhirnya dengan pengguna yang bernama Dad Beheading yang dikirimkan pada tanggal 25 Januari tahun 2025, yang mana waktu itu bertepatan dengan beberapa jam sebelum eksekusi berlangsung. Di dalam chat itu, Xuan Dan mengonfirmasi kalau dirinya akan dieksekusi 3 jam lagi. Dia juga memiliki riwayat pesan langsung dengan pelaku, di mana Fang Sang menulis tulang-tulang korban sudah menjadi pupuh. Pesan tersebut semakin menguatkan bukti kalau Fang Sang adalah pelaku dalam video itu. Dengan adanya laporan itu, komunitas OSINT memastikan jejak digital dari pelaku. Setelah ditelusuri, mereka menemukan pengguna bernama Kam Tang Chung, dan dia juga memiliki akun Telegram dengan nama Tang Chung 1111. Lalu akun Telegram itu juga bersambung dengan akun Twitter yang bernama Doan Sang Is. Kemudian mereka menemukan jejak digital akun Twitter tersebut yang mengarah pada profil Facebook asli seorang pria yang bernama Doan Fang Sang, yang merupakan pria yang sudah mereka curigai sebelumnya. Alhasil, dengan segala bukti yang mereka temukan, mereka mengidentifikasi kalau pelaku adalah pengguna Facebook Kam Tang Chung dengan nama asli Doan Fang Sang. Kemudian kasus ini semakin viral pada tanggal 23 November 2025 ketika seorang YouTuber Vietnam yang bernama Ketomo membahas temuan komunitas OSINT mengenai identitas pelaku, tetapi dia menyamarkan wajah dan nama asli pelaku.
Namun setelah videonya naik, Ketomo mengumumkan kalau dia menerima ancaman dari beberapa pihak yang tidak diketahui. Dia menduga bahwa itu merupakan orang-orang yang ingin menghentikan penyelidikan atau menjaga identitas pelaku agar tidak terungkap. Akhirnya dia pun memutuskan menghentikan pembahasan kasus tersebut dan keputusannya membuat publik curiga bahwa pelaku mungkin berada dalam lingkaran orang-orang yang punya pengaruh besar. Singkat cerita, setelah konten YouTube itu naik, tepat pada tanggal 29 November 2025, polisi Vietnam secara resmi menangkap Doan Phang Sang, pejabat pemerintahan yang sejak awal dicurigai oleh komunitas OSIN. Setelah penangkapan, tim forensik melakukan penggeledahan menyeluruh di kantor Market Management Department yang diduga sebagai tempat eksekusi dilakukan. Di sana mereka menemukan 3 gigi manusia di bawah wastafel dapur yang diduga bagian dari kelalaian pelaku. Lalu juga ada penemuan lainnya berupa fragmen tulang di septic kamar mandi dan juga di saluran pembuangan dapur. Tim forensik juga menelusuri rumah pelaku. Di sana mereka menemukan sebuah jaket yang dipakai pelaku dalam video tersebut. Bahkan mereka juga menemukan sebuah ponsel milik Suang Dat yang menandakan kalau pelaku menyimpan barang pribadi korban untuk mengakses akun korban berbulan-bulan setelah kematiannya. Berdasarkan hasil tim forensik, ternyata temuan itu benar bagian dari tubuh Nguyen Xuan Dan. Dan dalam interogasi awal, Phang Sang juga langsung mengaku kalau dia merupakan pelaku hingga dia menjelaskan awal perkenalan sampai akhir kejadian. Alhasil, Phang Sang pun langsung ditahan dengan dakwaan eksekusi dan juga pemisahan jasad. Tetapi sampai saat ini belum ada vonis resmi yang dijatuhkan. Namun jika kita melihat dalam hukum pidana Vietnam, tindakan yang dilakukan Phang Sang masuk ke dalam kategori pengeksekusian tingkat paling berat, yang mana pelaku bisa saja mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman eksekusi. Di sisi lain, ada satu faktor yang berpotensi menjadi bahan pertimbangan dari hakim, yaitu korban secara sukarela meminta aksi pengeksekusian itu. Meskipun hukum di Vietnam tetap menganggap tindakan itu sebagai pengeksekusian, tetapi ada kemungkinan hakim mempertimbangkan jumlah hukuman terhadap pelaku. Kasus yang tak bisa kita bayangkan ini menunjukkan bagaimana dampak hidup dalam keterasingan yang sangat panjang. Jauh dari keluarga, tanpa dukungan sosial, dan tanpa akses pada bantuan profesional. Hingga akhirnya dia mencari pelarian di ruang-ruang internet yang memperkuat obsesi dan membentuk fantasi ekstrim yang membahayakan dirinya. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kesehatan mental atau fetis yang membahayakan bukan masalah yang bisa dibiarkan. Perlu adanya bantuan profesional dan juga dukungan sosial yang berperan besar dalam menjaga seseorang tetap terhubung dengan realitas yang aman. Dengan adanya kasus ini, semoga semakin membuka mata publik tentang bahaya forum ekstrim dan juga komunitas fetis yang tidak terpantau, di mana batas antara fantasi dan tindakan nyata semakin dibiarkan. Internet dengan sisi gelapnya juga dapat menjadi tempat berkembangnya menormalisasi kekerasan. Karena itu, literasi digital bukan hanya soal keamanan data, tetapi juga kemampuan mengenali ruang-ruang online yang berpotensi mengancam kesehatan mental dan juga moral penggunanya. Untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dari kisah yang satu ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.